Halo, kembali lagi dengan kami dalam di Multipool Channel. Kali ini kami akan membahas tentang 4 kesalahan perawatan kolam renang yang paling sering terjadi. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Anda mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan klise bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah ataupun melakukan kesalahan. Dan ternyata, ini juga berlaku pada perawatan sebuah kolam renang. Pemeliharaan kolam renang adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pemiliknya. Tidak harus mahir dan harus tahu banyak hal tentang kolam renang memang. Akan tetapi, sedikit ilmu saja dapat membuat Anda terhindar dari kesalahan perawatan kolam renang yang dilakukan oleh sebagian besar orang di luar sana. Ada beberapa orang yang abai dengan perawatan kolam renangnya. Padahal, hal ini sudah semestinya diagendakan sebagai aktivitas wajib yang harus dijalani. Alhasil, sebagian dari mereka terpaksa harus membayar mahal untuk melakukan perbaikan yang sebenarnya bisa dicegah dengan tindakan perawatan yang disiplin. Dan kami rasa, Anda harus tahu apa saja kesalahan yang banyak dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh banyak pemilik kolam yang awam. Untuk kesalahan yang pertama adalah misi penghematan listrik dengan membatasi durasi kerja pompa adalah sesuatu yang salah. Banyak orang tidak sadar bahwa seringkali masalah ganggang atau alga yang menyerang kolam renang adalah karena pompa yang tidak difungsikan dengan baik. Mencoba menghemat penggunaan listrik dengan mematikan pompa, efeknya bisa terjadi pada banyak aspek. Mungkin Anda yang masih sering melakukan ini berpikir bahwa ini adalah ide terbaik menghemat biaya konsumsi listrik. Tapi kenyataannya, justru ini adalah sesuatu yang salah karena hanya akan berpotensi memperbesar anggaran biaya untuk membeli bahan kimia perawatan kolam renang. Tanpa pompa, air kolam akan memburuk dan cenderung keruh. Artinya, Anda akan butuh belanja bahan kimia lebih banyak karena perlunya perawatan ekstra. Padahal, sebenarnya tidak akan terlalu boros listrik karena idealnya kolam renang Anda hanya butuh waktu 6-8 jam sehari untuk bersirkulasi. Untuk kesalahan yang kedua adalah malas membersihkan dinding kolam renang berakibat buruk untuk jangka panjang. Hal ini dikarenakan membersihkan sebuah kolam renang adalah salah satu cara untuk mencegah timbulnya gangguan alga yang bisa merusak penampilan air. Oleh karenanya, penting untuk membersihkan setiap permukaan kolam renang. Selain itu, sangat penting untuk tidak hanya fokus pada dinding kolam saja. Ada beberapa titik lain yang juga perlu dibersihkan. Di antaranya, sudut-sudut di sekitar tangga, fontaine, dan titik-titik lain yang sering menjadi tempat berkumpulnya debu atau kerak. Pembersihan kolam dengan bantuan sikat lembut akan membantu meminimalisasi kotoran yang berpotensi menyebabkan air menjadi keruh. Jangan lupa sekali lagi untuk celah-celah sempit agar diperhatikan juga kebersihannya. Dan untuk kesalahan yang ketiga adalah tidak perhatian dengan aspek pemberian bahan kimia air. Salah satu yang paling sering dilupakan terkait kimia air kolam renang adalah keseimbangan pH. Air yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan kolam renang Anda. Mengukur kadar alkalinitas juga bisa membantu menjaga pH air kolam renang tetap stabil, termasuk juga kadar klorin, tingkat kesadahan, dan sebagainya. Lakukan pengecekan setiap seminggu sekali agar kondisi air tetap stabil.
Dan kesalahan yang terakhir adalah tidak membaca petunjuk penggunaan bahan kimia. Menambahkan bahan kimia dalam jumlah yang berlebihan, melakukannya dengan cara yang salah, atau waktu pemberiannya yang tidak tepat, masing-masing punya konsekuensi yang cukup berat. Mulai dari efektivitas bahan kimianya yang berkurang, hingga peralatan kolam renang bisa lebih cepat rusak. Lebih buruk lagi, dampak kurang baik bisa saja terjadi, yaitu gangguan fisik pada pengguna kolam renang. Contoh kasusnya pada pemberian shock treatment dengan klorin. Lalu, bicara tentang bagaimana seharusnya Anda melindungi diri dari asap ataupun kontak fisik dengan semikal. Dengan tidak membaca instruksi yang ada seperti ini, maka bisa jadi Anda akan dipaksa untuk melakukan treatment ulang. Pada intinya, kesalahan perawatan kolam renang bisa dihindari dengan mendisiplinkan diri Anda pada jadwal perawatan yang direkomendasikan. Dan berikut ini adalah beberapa poin penting yang bisa Anda catat. Yang pertama adalah nyalakan pompa Anda setidaknya 6-8 jam per hari. Untuk poin yang kedua, ingatlah untuk selalu membersihkan semua permukaan kolam renang secara teratur. Yang ketiga, perhatikan kebutuhan bahan kimia kolam renang dan lakukan penyesuaian dan perawatan secara teratur. Dan untuk poin yang terakhir, isi semua instruksi pada label bahan kimia kolam renang saat akan menggunakannya. Dan jika Anda membutuhkan jasa perawatan dan peralatan kolam renang yang berkualitas dan bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa.